Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Baik, silakan berdoa Ferdinand untuk doa pembukaan pertemuan kita. Baik Pak, teman-teman dan Bapak dosen, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjang kepada Tuhan. Di siang hari ini kami akan memulai kegiatan perkuliahan kami. Berkatilah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Berkatilah kami mahasiswa Bapak kami, Bapak dosen kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti yang dijelaskan oleh Bapak dosen kami. Berkati juga Bapak dosen kami Tuhan, berkati berada jauh lagi apa ya, berlihat panjang umur serta sehat selalu. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas doanya. Pertama saya sampaikan bahwa tidak terlambat masuk kuliah karena menyelesaikan finalisasi borang institusi STT Abisada Medan, dan kami telah selesai finalisasi pada siang tadi, dan nanti malam kami akan rapat untuk finalisasinya. Karena kami adalah bagian dari tim yang akan memfinalisasi dan melaporkan hasil kerja kami, maka kami akan rapat. Sehingga pertemuan kita pada siang hari ini terlambat sesuai dengan jadwal pertemuan kita. Baiklah, supaya kita boleh membahas sebuah tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, lanjutan dari perbincangan kita soal metodologi penelitian. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal langkah-langkah untuk melaksanakan langkah-langkah untuk menyusun kuesioner. Nah, nanti tentu ada yang akan memilih bagaimana memilih metodologinya itu secara secara kuantitatif. Nah, kemarin dalam perbincangan kita, kalau dia pakai kuantitatif kan akan melakukan melakukan kuesioner. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah melakukan kuesioner? Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau dia memilih metodologi penelitiannya kualitatif, itu kan akan memilih wawancara. Nanti minggu depan kita akan berbicara bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara. Nah, karena hari ini kita berbicara soal kuantitatif, maka kita akan berbicara bagaimana langkah-langkah menyusun kuesioner. Nah, nanti ini akan berguna bagi kalian dalam rangka memilih metodologi yang kuantitatif. Sehingga ketika kalian menyusun kuesioner, nah kalian sudah tahu langkahnya bagaimana. Nah, itu yang akan kita lihat pada sore hari ini, siang hari ini ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu akan kita diskusikan pada perjumpaan kita hari ini. Nah, saya akan share screen bagaimana langkah-langkah dalam rangka menulis atau membuat kuesioner. Ini saya akan buatkan ya, sebentar. Ini apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Sebentar ya, saya oke. Ya, ini langkah-langkah
menyusun kuesioner. Maaf, sebentar, ini ada kesalahan lagi. Sebentar. Sebentar ya. Ya, kita coba share screen. Ya. Kita lihat ini langkah-langkah penyusunan kuesioner. Nah, peran kuesioner dalam penelitian. Bagaimana sebenarnya peran kuesioner dalam penelitian? Nah, kuesioner merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Kuesioner dianggap penting dalam pengumpulan data informasi yang tidak dapat dijawab oleh data sekunder. Informasi yang didapat dari kuesioner biasanya lebih mendetail dan menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan data pada level mikro. Dr. Tony Irawan menyebutkan bahwa penggunaan kuesioner bergantung pada topik dan metode penelitian yang akan dilakukan. Hal ini juga akan menentukan isi dan bentuk kuesioner yang digunakan, kata Tony ya. Nah, waktu yang tepat dalam penggunaan kuesioner dapat disesuaikan dengan ketersediaan informasi, data sekunder terkait pertanyaan penelitian. Apakah informasi tersebut menjawab pertanyaan penelitian atau tidak? Nah, jika informasi tidak tersedia atau tidak cukup menjawab pertanyaan penelitian, maka di saat itulah peran kuesioner dibutuhkan. Nah, data sekunder umumnya hanya dapat mengidentifikasi informasi secara global atau luas, sehingga digunakan kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan informasi di level mikro atau pada suatu kasus. Menggunakan kuesioner saat di lapangan juga tidak sekedar datang untuk pemikiran kosong. Kita, maksudnya peneliti, harus memiliki bayangan saat melakukan penelitian di lapangan. Bagaimana masalah, tujuan, serta pendekatan yang akan digunakan. Nah, dengan demikian peneliti akan paham
data apa yang akan dibutuhkan, dan berikutnya metodenya. Contoh, waktu penggunaan kuesioner dalam pengumpulan data penelitian, yaitu ketika peneliti ingin mengumpulkan data terkait jumlah pendapatan nelayan di suatu tempat, misalnya contoh, data tersebut tidak ditemukan atau belum pernah ada pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak terdapat di sumber manapun. Artinya penelitian itu tidak boleh sama dengan hasil penelitian orang lain. Nah, itu jadi harus kita perhatikan penelitian sebelumnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, nah saya katakan tadi bahwa kuesioner itu hanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah menyebarkan kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu daftar isi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kita yang harus dijawab oleh responden. Ingat ya, kalau penelitian kita kuantitatif, narasumber kita itu disebut dengan responden. Kalau kita gunakan nanti kualitatif, maka narasumber kita itu disebut dengan informan. Gitu ya. Nah, meski terkesan mudah, sesungguhnya membuat kuesioner yang efektif cukup rumit. Nah, selain dibutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar, kita juga harus didukung dengan pengumpulan data yang efektif. Artinya kita menyebarkan data sumber kuesioner yang efektif. Makanya hati-hati dengan penyebaran kuesioner. Kita harus efektif, efisien, dan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa langkah dalam menyusun kuesioner penelitian? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama ialah tentukan tujuan kuesioner. Mengapa kita membuat kuesioner? Tentu ada tujuannya. Data informasi yang bagaimana yang harus kita dapatkan. Sehingga tujuan kita jelas. Data apa yang hendak saya dapatkan dari responden? Berarti tujuan kita jelas. Kalau misalnya nanti kalian meneliti tentang bagaimana pendidikan agama Kristen bagi anak SMP, maka kalian harus mencari data tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen bagi SMP. Berarti tujuan kuesioner itu jelas. Apa tujuan penelitian kita? Apakah yang kita teliti tentang tanggung jawab? Apakah yang kita teliti tentang sikap belajar? Bagaimana mereka bersikap belajar? Atau bagaimana minat belajar mereka? Atau bagaimana hasil belajar mereka? Nah, itu tujuannya kuesioner itu apa? Itu yang pertama. Harus disediakan. Apa tujuannya? Lalu tentukan pertanyaan penelitian. Setujukah saudara bahwa dengan proses pembelajaran kelompok akan meningkatkan minat belajar saudara? Setuju, tidak setuju, setuju sekali, sangat setuju. Nah, gitu kan pertanyaan. Sediakan pertanyaannya. Lalu kembangkan satu atau beberapa hipotesis yang ingin kita uji. Nah, itu kalau bicara soal tujuan daripada kuesioner itu. Jadi kita harus tentukan pertanyaan penelitiannya, lalu kembangkan satu atau beberapa hipotesis yang akan kita uji. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua ialah pilih. Ini bukan pilih ya, pilih. Pilih. Nah, pilih tipe pertanyaan kita.
TV pertanyaan itu kan bermacam-macam. Ada yang disebut dengan pertanyaan dikotomis, yang hanya mampu dijawab dengan ya, tidak, atau setuju, tidak setuju. Itu pertanyaan dikotomis. Apakah saudara setuju bahwa pendidikan agama Kristen akan meningkat jika guru yang mengajar baik? Ya, tidak. Atau setuju, tidak setuju. Nah, itu dikotomis. Itu tipe pertanyaan yang pertama. Tipe pertanyaan yang kedua ya terbuka. Terbuka itu mengizinkan responden untuk menguraikan jawaban. Nah, artinya kalau dia menguraikan jawaban, berarti responden itu memahami, memberikan sudut pandang mereka. Tetapi kalau diizinkan mereka memberikan sudut pandang mereka, nanti kita akan mengalami sulit menganalisanya. Biasanya pertanyaan ini digunakan dengan pertanyaan mengapa. Mengapa saudara sulit belajar aktif di kala pengajaran pendidikan agama Kristen? Maka dia bisa menjawab dengan tulisan. Tapi kalau pertanyaan ya tidak itu dikotomis tadi, atau setuju tidak setuju, itu tidak perlu memberikan alasan. Itu tipe yang kedua soal bentuk pertanyaan. Jadi kita pilih nanti apakah dikotomis terbuka dan atau pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini dilengkapi dengan 3 jawaban atau 4 atau 5. Lalu kita suruh mereka memilih pertanyaan itu. Mana yang cocok dengan jawaban mereka, keadaan mereka. Lalu yang kelima, pertanyaan berupa skala ordinal atau peringkat. Nah, pertanyaan ini meminta responden untuk mengurutkan pilihan jawaban yang disediakan. Misalnya responden mungkin diminta untuk mengurutkan 5 buah pilihan jawaban yang dimulai dari kurang penting sampai sangat penting. Itu namanya soal peringkat. Uraikanlah, sebutkanlah dari yang penting sampai sangat penting dari jawaban berikut ini. Nah, itu nanti pertanyaannya. Itu bentuk pilihan pertanyaannya. Lalu yang berikutnya bentuk skala bertingkat. Nanti pertanyaan ini memungkinkan responden untuk menilai suatu isu berdasarkan skala ukur yang tersedia. Anda menyediakan skala ukur berupa 1 sampai 5. 1 mewakili jawaban sangat tidak setuju, sementara 5 mewakili sangat setuju. Nah, inilah beberapa bentuk pertanyaan. Langkah kedua tadi, memilih bentuk pertanyaan. Langkah yang pertama, tentukan tujuan kuesioner. Nah, langkah yang ketiga setelah langkah pertama tadi, tentukan tujuan kuesioner, yang kedua, pilih bentuk pertanyaan, yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam rangka menyusun kuesioner? Kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Jadi kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Artinya kalau dikembangkan, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu harus jelas, ringkas, dan lugas. Jadi jangan buat narasi yang panjang. Tetapi buatlah pertanyaan itu singkat, padat, tegas, lugas, ringkas. Sehingga mudah dimengerti pembaca. Hindari pertanyaan yang bertele-tele. Sehingga pertanyaan kita dijawab dengan akurat. Bertele-tele pertanyaannya membuat responden bingung. Jadi tulislah pertanyaan yang ringkas dan sederhana. Itu kalau kita mengembangkan pertanyaan kuesioner. Jadi pertanyaan itu ingat ringkas dan sederhana. Sehingga kita harus menghindari pertanyaan yang terlalu rumit atau syarat dengan istilah teknis. Atau dikhawatirkan pertanyaan tersebut akan membingungkan responden dan mencegah mereka memberikan respon yang akurat. Sehingga mereka malas, panjang kali pertanyaannya. Malas katanya, lalu dia jawab asal jawab saja.
Lalu ajukan suatu pertanyaan dalam satu kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu aja. Satu kalimat tanya aja, jangan panjang-panjang. Jangan, apakah saudara? Kemudian jika begini, apakah saudara? Dalam suatu kuesioner ada 3 pertanyaan. Jangan, hanya satu pertanyaan aja. Jangan banyak-banyak. Kemudian waspadai pertanyaan yang bersifat personal atau sensitif. Jangan pertanyaan itu kepada diri. Ini kan bisa bersifat sensitif. Nah, ini jangan. Jadi kalau dikatakan kalau jika terpaksa harus menanyakan pertanyaan yang sensitif, setidaknya demografi data yang Anda kumpulkan harus dibuat anonim atau dienkripsi. Artinya dia inisial. Sehingga tidak ketahuan siapa yang kita minta responden atau apa ya kita minta apa data itu tadi, kuesioner itu. Nah, tentukan apakah Anda akan menerima jawaban seperti aku tidak tahu atau pertanyaan ini tidak cocok, tidak berlaku untukku. Meskipun memberikan kesempatan kepada responden untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Terkadang-kadang memang ada yang responden yang kita suruh menjawab itu dia katakan nggak cocok sama aku pertanyaan ini, atau nggak suka aku pertanyaan ini. Bisa saja nanti ada jawaban seperti ini. Biarkan aja. Makanya kita hindari pertanyaan yang sensitif atau yang personal. Kemudian letakkan pertanyaan yang paling penting di awal kuesioner. Nah itu, jadi paling penting itu di awal. Supaya nanti bisa dia jawab segera. Kalau pertanyaan penting di belakang nanti malas dia. Jadi asal jawab dia. Nah itu yang ketiga, langkah yang ketiga tadi. Kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Tadi pertama tujuan, kemudian memilih bentuk pertanyaan. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Yang keempat, apa langkahnya? Yang keempat, batasi panjang kuesioner. Jadi jangan sampai 100. Kalau 100 pertanyaan kali 2 menit, 200 menit, itu berarti kan hampir 2 jam lebih dia menjawab pertanyaan kita. Malas lah, nggak mau dia mengerjakan, pulang dia. Nggak hanya ini aja kerja katanya. Jadi jangan terlalu panjang. Ya, buatlah kuesioner Anda sesingkat dan selugas mungkin. Terutama karena orang yang cenderung lebih nyaman mengisi kuesioner yang singkat. Tidak mau mereka yang panjang-panjang. Meski demikian, pastikan kuesioner Anda tetap komprehensif dan membantu Anda mendapatkan berbagai informasi penting yang diperlukan. Nah, jika membuat kuesioner yang hanya terdiri dari 5 pertanyaan, mengapa tidak? Jangan buat 10, jangan buat 20. 5 untuk 1 poin, udah cukup. Maka ajukan pertanyaan yang benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian Anda. Ingat, kuesioner tidak ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai responden. Nah, hindari pertanyaan yang kurang jelas atau bertele-tele. Pastikan Anda tidak membingungkan responden. Nah, ini yang keempat. Jadi batasi panjang kuesioner kita. Jangan terlalu panjang. Nah, langkah yang kelima ialah identifikasi demografi target responden. Identifikasi demografi target responden. Apakah kelompok tertentu yang menjadi target responden kita? Apakah ada ya? Agar penelitian lebih terarah. Nah, misalnya saya hendak meneliti SMP kelas 1 atau kelas 7 sekarang istilahnya. Berarti target kita kelas 7 SMP. Kalau sudah kelas 7 SMP, jangan lagi berikan ke SD. Jangan berikan ke anak SMA atau kuliahan. Nanti nggak terarah. Makanya kita pertimbangkan jenis kelamin target responden. Tentukan usia target responden. Lalu pertimbangkan untuk memasukkan rentang usia dalam demografi target responden. Pikirkan kriteria apalagi yang bisa kita masukkan dalam demografi target responden. Jadi ini yang keempat, identifikasi demografi target
responden. Jadi harus kita tahu responden kita itu secara usia, secara ekonomi, secara sosial, ya, secara apa lagi demografi harus kita pertimbangkan. Itu langkah yang keempat. Demografi target responden. Jelas dia apa, laki-laki, perempuan, usia berapa, pekerjaannya apa. Itu. Jadi kalau kalian responden kalian ialah soal mengajar pendidikan agama Kristen, berarti bisa dari sekolahan yang formal SD, SMP sampai SMA, bisa non formal sekolah minggu, bisa non formal misalnya remaja, gereja, pemuda gereja dan sebagainya. Itu respondennya. Lalu langkah yang ke-6, pastikan Anda mampu melindungi kerahasiaan responden. Ini penting. Jangan nanti setelah Anda dapatkan data, kalian bocorkan ke orang lain. Nggak boleh. Seorang peneliti tidak boleh membocorkan data responden ke orang lain. Itu melanggar kode etik peneliti. Jadi jangan membocorkan informasi dari responden kita kepada orang lain. Nanti kalau setelah kalian melakukan penelitian, gini siapa? Baru aku tahu setelah buat kuesioner ketahuan dia, nggak boleh. Ya, jadi tentukan rencana perlindungan data responden bahkan sebelum Anda membuat kuesioner. Nah, ini salah satu tahap terpenting yang tidak boleh kita abaikan. Dipertimbangkan untuk membuat kuesioner anonim. Dengan kata lain, tidak perlu meminta responden menuliskan nama mereka dalam kuesioner. Jangan nanti buat di situ kolom nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nggak boleh. Di lembar angket itu jangan ada nama atau inisial, nggak boleh. Nah, kemudian pertimbangkan memberikan identitas baru bagi setiap responden. Jadi kita buat coding. Untuk lembar 1 kita buat Nenas, lembar 2 responden 2, misalnya kita buat kopi, responden 3 kita buat tomat, itu kan. Jadi tidak tahu kita siapa itu respondennya. Nama-namanya kita buat acak, tapi bukan nama asli. Tapi kita buat nama-nama pohon atau nama-nama buah atau nama-nama sayuran, terserah. Nah, pertimbangkan juga selain tadi identitas baru, ingat tidak dibutuhkan terlalu banyak informasi untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Tidak perlu identifikasi yang kita responden itu. Di mana tanggal lahir, kawin tanggal berapa, anaknya berapa, pekerjaannya berapa, nomor handphone berapa, nggak perlu. Lalu pastikan Anda menghapus seluruh data, terutama informasi responden, setelah penelitian selesai. Jadi harus kita buang. Nah, sampai di sini dulu. Ini bicara tadi kita langkah-langkah bagaimana cara atau langkah-langkah penelitian, menyusun ya, bagaimana langkah-langkah menyusun kuesioner penelitian. Yang pertama tentukan tujuan kuesioner, yang kedua tentukan pilihan bentuk pertanyaan, lalu yang ketiga adalah kembangkan pertanyaan kuesioner Anda, yang keempat adalah batasi panjang pertanyaan kuesioner Anda, yang kelima identifikasi demografi responden, yang keenam ialah pastikan Anda mampu melindungi kerahasiaan responden. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada Tidak pertanyaan. ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Saya minum dulu ya. Habis. Haus. Bentar ya.
Oke, kalau tidak ada, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang langkah menyusun kuesioner. Berikutnya kita akan masuk pada membuat kuesioner. Bagaimana kita membuat kuesioner? Nah, pertama, perkenalkan diri Anda. Jadi, pertama, perkenalkan diri kita ya. Supaya orang yang hendak memberikan jawaban atas kuesioner kita mengenal kita. Nah, kalau disebut perkenalkan diri Anda, berarti kita harus jelaskan apakah kita bekerja sendirian atau apakah kita bekerja berkelompok. Nah, jika kuesioner tersebut disebarkan untuk kepentingan akademis atau profesional, sebutkan pula nama institusi pendidikan atau perusahaan yang menaungi kita. Gitu ya. Jadi, ini beberapa contoh yang bisa kita tiru. Misalnya, perkenalkan nama saya Jack Smith dan saya adalah pembuat kuesioner ini. Saat ini saya bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Michigan. Penelitian ini saya buat untuk kepentingan akademis di universitas terkait dan berfokus pada pengembangan kecerdasan balita. Orang yang mendengar penjelasan kita, perkenalan kita, dan posisi kita dari mana, orang langsung, oh berarti mereka membahas tentang kecerdasan balita. Dia berasal dari Universitas Michigan, dari Fakultas Psikologi. Nah itu kan, jadi orang yang akan menjawab kuesioner kita tahu identitas kita, tujuan kita, bidang yang akan kita tanyakan. Itu nanti kalau kalian mau menyebar kuesioner. Atau yang kedua, contoh, perkenalkan nama saya Kelly Smith, mahasiswa tahun ketiga di program sarjana University New Mexico. Kuesioner ini saya buat dalam rangka mengumpulkan data untuk kepentingan ujian akhir statistik di universitas terkait. Jadi jelas kita tahu bahwa dia bernama Kelly Smith dari program sarjana University Mexico untuk mengumpulkan kepentingan ujian akhir statistik. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga lagi, misalnya perkenalkan nama saya Steve Johnson. Saat ini saya bekerja sebagai analisis penjualan dan pemasaran di The Best Company. Kuesioner ini saya buat untuk mengamati perilaku pengguna obat di Kanada selama beberapa tahun terakhir. Nah, yang kedua, yang dua ya di atas tadi soal dari universitas. Dari yang terakhir ini dia berasal dari sebuah perusahaan. Dari perusahaan The Best Company. Dia sedang meneliti, mengamati perilaku pengguna obat. Di mana? Di Kanada. Jelas, orang tahu bahwa peneliti itu dari mana. Jadi ini cara menyusun. Menyusun sebuah kuesioner, di atas nanti langsung kalian perkenalkan diri Anda. Tidak panjang-panjang, hanya 4 baris atau 3 kalimat ya. Jadi perkenalkan diri Anda. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyusun kuesioner? Yang kedua, jelaskan tujuan kuesioner Anda.
Apa tujuannya? Nah, kemungkinan besar responden tidak akan mau mengisi kuesioner jika tidak memahami tujuannya. Ngapain saya mengisi kuesioner ini kalau saya tidak tahu tujuan kuesioner ini? Maka kita harus membuat tujuan menulis kuesioner. Tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar, cukup jelaskan tujuan kuesioner dalam kalimat yang singkat dan padat. Contoh, saya sedang mengumpulkan data mengenai perilaku masyarakat terkait kontrol senjata api. Informasi yang terdata dalam kuesioner ini akan digunakan untuk kepentingan mata kuliah antropologi di Universitas Maryland. Ini tujuannya. Jadi sederhana, hanya 3 kalimat kan. Saya sedang mengumpulkan data tentang apa? Perilaku masyarakat. Tentang apa? Terkait senjata api. Lalu untuk apa dia mendapatkan perilaku masyarakat tentang senjata api? Supaya informasi yang terdata dalam kuesioner akan digunakan untuk kepentingan apa? Mata kuliah antropologi. Di mana? Di University of Maryland. Itu. Jadi sederhana. Dia buat tujuan dari kuesioner. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya kuesioner ini berisi 15 pertanyaan mengenai pola makan dan olahraga Anda. Kami sedang mengumpulkan data mengenai korelasi antara pola makan dan olahraga yang sehat dengan statistik penderita kanker pada orang dewasa. Ini contoh. Dia hanya buat 2 kalimat ya. Kuesioner ini terdiri 15 pertanyaan. Tentang apa? Tentang pola makan dan olahraga. Tujuannya apa? Hanya untuk melihat korelasi. Korelasi apa? Pola makan dan olahraga. Bagi apa? Bagi penderita kanker pada orang dewasa. Pada orang dewasa. Ya jelas ya, tujuannya sederhana, pendek, tapi jelas tujuannya. Nah, ada lagi contoh yang berikut. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Anda bepergian dan maskapai internasional selama beberapa tahun terakhir. Dalam kuesioner ini, Anda akan menemukan 3 kelompok pertanyaan. Kelompok yang pertama meminta Anda untuk menghitung perjalanan terkini. Pertanyaan kedua minta Anda untuk menyampaikan perasaan setiap perjalanan. Pertanyaan ketiga minta Anda untuk menyampaikan rencana perjalanan Anda di kemudian hari. Lalu kami sedang mengumpulkan data mengenai pengaruh perasaan seorang saat bepergian dengan transportasi udara terhadap rencana perjalanan mereka ke depannya. Jadi ini agak panjang karena memang dia membagi 3 pokok besar pertanyaannya. Dia berbicara soal bagaimana perasaan seseorang ketika dia bepergian atau menggunakan transportasi udara yang begitu lama. Itu. Bisa nggak panjang, tapi dia menjelaskan ada 3 hal yang harus dia dapatkan dari informasi itu. Karena dia jelaskan 3 kelompok pertanyaan kan. Pertama, diminta menghitung biaya perjalanan. Lalu ada juga yang kedua soal meminta penyampaian perasaan setiap perjalanan. Lalu yang ketiga meminta untuk menyampaikan rencana perjalanan Anda di kemudian hari. Nah ini contoh langkah dalam rangka menyusun angket kita, yaitu jelaskan tujuan kuesioner Anda. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, apa langkah untuk menyusun kuesioner kita? Pertama, perkenalkan diri Anda. Yang kedua, lalu jelaskan tujuan daripada kuesioner kita. Ini tujuan kita apa? Lalu yang ketiga, dalam rangka membuat kuesioner, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga ialah pahami dan jelaskan tujuan pengumpulan Anda. Pahami dan jelaskan tujuan pengumpulan data. Nah, bagaimana data ini dikumpulkan? Tujuannya untuk apa kalau sudah ada data itu? Apakah tersebut digunakan untuk kepentingan proyek kelas atau publikasi penelitian? Atau data tersebut justru digunakan untuk meneliti pasar supaya mereka tahu yang responden itu menjawab dengan apa?
Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menyebarkan kuesioner yang sangat bergantung pada tujuan pengumpulan data kita. Apa itu? Jika kuesioner tersebut digunakan untuk kepentingan publikasi universitas, pastikan Anda terlebih dahulu meminta izin dari Dewan Peninjau yang dikenal dengan nama Institutional Review Board, IRB, sebelum memulai proses pembuatan kuesioner. Nah, kalau di kampus kita ini ya kita mintalah surat penelitian kepada kampus supaya nanti ada legal standing kita ketika datang ke jemaat, ketika datang ke sekolah, ketika datang ke masyarakat, meminta data dari mereka. Mission questionnaire itu harus ada legal standing kita. Sebelum kita pergi melakukan kuesioner, mintalah izin dari kampus. Gitu ya, itu yang pertama. Kalau kita ingin memahami jelas tujuan pengumpulan data kita. Supaya jangan tertolak maksudnya di lapangan. Yang kedua, utamakan keterbukaan. Sangat penting bagi responden untuk mengetahui proses yang terjadi setelah data berhasil dikumpul. Kalau sudah terkumpul data itu untuk apa? Lalu jika perlu, lampirkan lembar persetujuan. Dan ingat, kita tidak akan bisa menjamin kerahasiaan responden, namun setidaknya Anda perlu melakukan upaya yang terbaik untuk melindungi informasi mereka, informasi pribadi mereka. Itu yang ketiga, yaitu memahami dan kita jelaskan tujuan pengumpulan data itu. Untuk kebutuhan publikasi ilmiahkah di kampus? Untuk tujuan skripsi? Untuk tujuan paper kelas? Atau untuk tujuan apa? Nanti itu yang ketiga. Yang keempat, ukur waktu pengisian kuesioner. Ini penting sekali. Jangan pula kuesioner itu dijawab menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam. Malas orang. Nggak mau menjawab kuesioner kita. Maksimal lah 20 menit ya. 15 sampai 20 menit udah cukup itu. Jadi kalau 15 sampai 20 menit ya orang belum bosan. Tapi kalau sudah sampai nanti misalnya 60 menit orang bosan. Karena dia mau pergi lagi, mau pergian. Makanya sampaikan Bapak Ibu, saya minta izin waktunya 15 menit atau sampai 20 menit lah maksimal. Mohon bersabar ya Bu. Mungkin orang masih bersabar kalau sampai 20 menit. Padahal kalau kita katakan 10 sampai 15 menit kan sebentar kan. Nah, makanya sebelum responden mulai mengisi kuesioner Anda, baiknya kita memberitahukan estimasi waktunya. Ini estimasi waktu pengisian itu terlebih dahulu. Berapa menit dia? Lalu memberikan informasi tersebut kepada responden memperbesar kemungkinan Anda untuk menerima kuesioner yang terisi lengkap. Jadi kalau kita katakan 1 jam, mereka malas, tidak akan menyelesaikan pertanyaan. Tapi kalau kita katakan 10 menit, 15 menit, dia akan isi semua cepat. 10 menitnya ini katanya. Nah, maka cobalah mengisi kuesioner Anda sebelum kita memberikan kepada orang. Berapa menit? Kalau saya mengisinya berapa menit? Isi sendiri. Kita dulu mengisi sendiri. Buat timer. Setelah mulai, itu kerjakan A, B, C, D, atau isi apa pertanyaan kita, lalu dia matikan setelah selesai mengisi. Maka tahulah Anda berapa menit kuesioner itu dijawab orang. Baru ketika mau menyebarkan kuesioner, Anda sudah tahu, Bapak Ibu, kuesioner ini estimasinya diisi pada 10 menit. Nah itu orang sabar melakukan. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda sendiri pun tidak tahu berapa menit, nanti ditanya orang, Bu atau Pak, berapa menitnya ini kalau diisi? Berapa waktunya? Aduh, nggak tahu saya. Waduh, berabe lah. Gitu ya. Baru alih-alih waktu yang spesifik. Berikan estimasi rentang waktu yang dibutuhkan responden. Misalkan katakan kepada responden bahwa mereka memiliki waktu 15-30 menit untuk mengisi kuesioner. Nah, jika Anda meminta misalnya mereka untuk mengisi kuesioner dalam waktu yang spesifik, misalnya 15 menit, kemungkinan besar akan ada beberapa responden yang tidak menyelesaikan proses pengisian kuesioner. Nah, makanya sebisa mungkin buatlah kuesioner sesingkat, sepadat, dan sejelas mungkin.
Akan jauh lebih baik jika Anda menyita waktu hanya 20 menit. Apalagi nanti kalau lebih 3 jam, ngapain? Mereka nggak mau. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu tadi apa? Alat ukur pengukur, alat ukur waktu pengisian kuesioner. Itu yang ketiga. Ukur waktu pengisian kuesioner. Lalu yang keempat, bukan langkah, membuat kuesioner itu apa? Jelaskan insentif yang akan diterima responden. Ini jelaskan insentif yang akan diterima responden. Artinya insentif ini tidak melulu harus uang, enggak. Insentif itu adalah ucapan terima kasih yang akan diterima responden setelah selesai mengisi kuesioner. Nah, misalnya kalau kalian kasih nanti sebuah pulpen, waktu mengisinya, lalu ketika mengumpulkan kuesioner itu katakan semua pulpennya tak usah dikumpul, baiklah itu sama Bapak Ibu. Kan gitu. Mereka senang. Baru saya mengucapkan terima kasih secara pribadi atas kerelaan Bapak Ibu menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengisi kuesioner saya. Semoga pendapat, pemahaman Bapak Ibu itu akan menolong saya menyelesaikan tugas penelitian ini. Kan itu kan? Makanya bentuknya tidak harus selalu uang. Anda juga bisa memberikan hadiah-hadiah unik dan menarik seperti sertifikat hadiah, permen, dan sebagainya. Namun sebelumnya, pahamilah kekurangan atau kelebihan pemberian insentif terlebih dahulu. Ya, insentif berisiko menarik responden yang salah. Beberapa orang cenderung akan mengisi kuesioner dengan alasan asal-asalan hanya agar cepat selesai dan mendapatkan insentif yang kita tawarkan. Ini merupakan salah satu bahaya pemberian insentif. Atau insentif bisa mendorong orang-orang yang tadinya enggan mengisi kuesioner untuk berpartisipasi. Nanti dibayar, jadi enggan dia. Dalam situasi ini, insentif membantu Anda memenuhi jumlah responden yang dibutuhkan. Nah, makanya pertimbangkan strategi yang digunakan. Kemudian tawarkan kesempatan mengundi hadiah kepada responden yang bersedia menyelesaikannya. Itu yang kelima. Yang keenam, bagaimana membuat kuesioner. Pastikan kuesioner Anda terlihat profesional. Artinya raih kepercayaan responden dengan tampilan kuesioner yang profesional. Jangan asal-asalan tampak penampilan dari kuesioner kita ini. Harus memang kuesioner kita itu cantik. Jangan asal-asalan. Makanya selalu cek, perbaiki kesalahan, ejaan, tata bahasa, dan tanda baca dalam kuesioner kita. Beri judul pada kuesioner. Jangan langsung berikan tanpa judul. Judul membantu memudahkan responden untuk memahami tujuan kuesioner. Nah, inilah 6 hal yang harus kita lakukan dalam rangka membuat kuesioner. Yang pertama tadi, bagaimana membuat kuesioner. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kita. Lalu yang kedua, jelaskan tujuan kuesioner kita. Lalu yang ketiga, pahami dan jelaskan tujuan pengumpulan data. Lalu yang keempat, ukur waktu pengisian kuesioner. Lalu yang kelima, jelaskan insentif yang akan diterima oleh responden. Dan yang terakhir, pastikan kuesioner Anda terlihat profesional. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Dilanjut dulu, Pak. Dilanjut aja dulu, Pak. Lanjut terus gitu.
Nanti Oke, saya mau bertanya, Pak. silakan aja kalau mau bertanya. Silakan. Jangan takut bertanya. Mengapa kuesioner itu, Pak, relatif banyak digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan metode pengumpulan data, Pak? Mengapa? Kuesioner relatif banyak digunakan dalam penelitian, Pak? Sementara dibandingkan dengan metode pengumpulan data, Pak. Nah, kuesioner itu juga pengumpulan data itu. Kuesioner itu juga pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu kan bagi kuantitatif dia kuesioner. Lalu untuk yang yang kualitatif dia pakai wawancara. Nah, jadi pengumpulan data maksudnya yang bagaimana? Apakah mengapa orang selalu menggunakan yang kuesioner, tidak mewawancara gitu? Mana yang mau ditanya? Pertanyaannya apa kira-kira gitu loh? Yang tadi itu, Pak. Mengapa di kuesioner relatif banyak digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan metode pengumpulan data, Pak? Metode pengumpulan data itu termasuk kuesioner salah satu. Kedua wawancara. Jadi yang dibandingkan mana? Kuesioner itu metode pengumpulan data. Kuesioner itu metode pengumpulan data. Nah, kalau pertanyaannya mengapa kuesioner digunakan sering dibanding metode pengumpulan data, pertanyaannya tidak benar. Pertanyaannya misalnya mengapa kuesioner digunakan lebih banyak daripada wawancara? Nah, itu bisa. Tapi kalau dikatakan dengan metode, kuesioner itu metode. Nah, tapi kalau dikatakan dengan wawancara, baru bisa kita jawab. Nah, oke, kita katakanlah itu dengan wawancara. Mengapa orang sering pakai kuesioner dibanding wawancara? Artinya, mengapa orang memilih kuantitatif daripada kualitatif? Itu kan? Itu sebenarnya pertanyaan yang paling pas. Jawabannya ialah, kuesioner itu mudah dilakukan. Jadi tidak ribet. Tidak perlu bersentuhan dengan orang. Tidak perlu menjumpai orang dan berbicara dengan orang itu. Kita hanya membawa kertas kepada orang-orang, lalu kita bagikan, kita suruh dia mengisi, menjawab, lalu kita pulang. Tidak lama. Artinya kita tidak punya sentuhan kepada objek penelitian kita. Nggak bisa. Karena yang akan menjawab pertanyaan kita ialah angket. Tetapi kalau kualitatif, karena kita harus wawancara dengan orang, maka kita harus menjumpai dia, berteman dengan dia, lalu berbicara dengan dia, lalu berkali-kali kita harus berjumpa dengan dia. Maka orang malas melakukan penelitian kualitatif. Jadi makanya orang hanya kuesioner. Kuesioner itu orang malas. Bahkan yang paling cenderung ialah kuesioner bisa diisi sendiri oleh beliau yang meneliti. Nggak pergi dia ke orang lain, hanya dia isi sendiri. Dia karang-karang dia sendiri mengisi. Diganti-gantinya jenis hurufnya, warna pulpennya, bisa. Tanpa pergi dia meneliti ke lapangan. Itu kelemahan dari kuantitatif kuesioner ini. Bisa penulis itu sendiri atau peneliti itu sendiri mengerjakan sendiri. Itu kelemahannya. Makanya orang pilih itu, mudah dilakukan. Karena positivisme, dia sudah ada jawabannya. Dia hanya menduga, diduga, jika, maka. Kan gitu kan. Maka dia buktikan, dengan cara dia buktikan sendiri. Dengan kuesioner dia sendiri. Tapi kalau kualitatif tidak bisa. Dia harus bicara dengan orang lain, menjumpai orang lain, meminta jawaban dari orang lain. Lalu setelah itu dia harus membuat narasi, mengetik, membuat kesimpulan dari perbincangan itu. Dan itu ribet dan lama. Nanti minggu depan kita akan berbicara soal langkah-langkah melakukan wawancara. Ini sekarang kita bisa bicara langkah-langkah membuat kuesioner. Nah, gitu ya.
Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari langkah-langkah menyusun kuesioner ini. Nah, bagian yang terakhir yang akan kita lakukan atau bahas ialah bagaimana menyebarkan kuesioner. Ini penting untuk kita ketahui bagaimana menyebarkan kuesioner itu. Harus ada caranya, cara menyebarkan kuesioner. Yang pertama, cara menyebarkan kuesioner itu ialah apa nih? Pertama, mintalah sahabat atau kerabat Anda untuk mengisi kuesioner tersebut. Jadi kuesioner itu harus kita minta sahabat atau kerabat terdekat kita. Itu yang pertama, meminta sahabat atau teman kita lah ya, untuk mengisi. Supaya apa? Supaya kita tahu berapa menit dia bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu apakah dia memahami? Ini kan, apakah dia mudah memahami kuesioner kita itu? Atau ada membingungkan? Lalu apakah kuesioner itu mudah diakses? Apalagi sekarang kalau kita sebar melalui daring ya, Google Form misalnya. Atau apakah kuesioner ini layak untuk diisi? Dan apakah mereka merasa nyaman menjawab pertanyaan yang dalam kuesioner kita? Lalu apakah ada saran mereka untuk memperbaiki kualitas kuesioner ini? Lalu itu kita sebar kepada 10 orang atau 5-10 orang sahabat kita. Ini yang pertama. Jadi kita harus benar-benar menyebarkan dulu kuesioner itu kepada sahabat kita. Nah itu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyebar kuesioner itu. Jadi kita harus pertama kita berikan kepada sahabat-sahabat kita, sebarkan yang kita sebarkan kepada kuesioner. Jadi itu ya. Jadi pertama itu di sini ya, uji kuesioner kita itu dulu, kita uji. Nah ya, jadi kita uji dulu kuesioner kita. Itu cara menyebar. Jadi menyebar kuesioner kita yang pertama kita lakukan ya di sini ialah ya di sini kita harus bentar saya tulis di sini, menguji kuesioner. Ya, menguji kuesioner kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus perlu menguji kuesioner kita itu. Dengan cara apa? Kita menyebarkan kepada 5-10 orang teman kita atau sahabat kita. Supaya apa? Supaya mereka, kita tanya apakah mereka mudah memahami, lalu pertanyaan kita itu mudah, kuesioner kita mudah diakses jika kita kirim melalui daring, apakah layak untuk diisi atau mudah untuk menjawab atau nyaman untuk menjawab, atau kita minta respon kepada mereka untuk memperbaiki kuesioner kita itu. Nah itu cara menyebarkannya. Jadi pertama kita sebarkan kepada 5-10 orang teman kita
Untuk apa? Untuk menguji kuesioner kita itu. Nah, itu yang pertama, bagaimana menyebar kuesioner. Yang kedua, sebarkanlah kuesioner itu. Karena tadi kita sudah coba kepada teman kita 5-10 orang. Lalu mereka sudah beri masukan, sudah layak, sudah bagus. Lalu kita sebarkanlah kuesioner kita itu. Karena sudah layak. Lalu bagaimana cara menyebarkannya? Pertama, lebih dahulu menentukan cara yang paling efektif untuk menyebarkan kuesioner. Bagaimana lazimnya orang menyebarkan kuesioner yang efektif? Sebarkan kuesioner itu melalui situs daring. Seperti survei Monkey.com atau survei Monkey.com, itulah situs yang menawarkan layanan pembuatan survei dengan sangat mudah. Lalu kemudian kita bisa melalui Google Form, atau bisa melalui WhatsApp, atau kita langsung bertemu dengan orang yang mau kita wawancarai di tempat mereka masing-masing. Intinya kita sebarkan. Atau kita sebarkan melalui pos. Kita kirim kepada orang yang mau kita wawancarai, minta tanya melalui kuesioner. Atau yang ini, kita tatap muka, menjumpai mereka. Lalu kasihlah wawancara, kasihlah kuesioner itu. Atau kita melakukannya dengan telepon. Itu yang kedua, menyebarkan kuesioner. Lalu yang ketiga, sertakan informasi mengenai tenggat pengembalian kuesioner. Jadi kita harus tentukan berapa lama waktunya mereka mengembalikannya. Ada yang meminta 2 minggu. Kemudian jika mereka belum mengirimkan, berilah peringatan kepada responden supaya mereka mengirimkan dengan baik. Kalau kita tinggalkan, tapi sebaiknya menurut saya jangan tinggalkan mereka. Kalau 10 menitnya tunggu aja supaya mereka bisa mengembalikan dengan baik. Jangan tunggu lagi 2 minggu. Kalau ini menurut saya tidak relevan lagi ini, karena nanti kalau sudah 2 minggu, aduh dipakai nanti bungkus kacang ngarak itu atau bungkusnya ikan asin itu nanti kan. Datang kita mana udah selesai, waduh udah lupa aku dipakai dimakan apa itu katanya, atau udah kena air dan sebagainya, lupa dia menempatkan di mana dan sebagainya kan. Tunggu aja, makanya jangan lama-lama, 5-12 menit sudah selesai kan. Nah itu cara menyebarkan. Nah jadi pun terakhir sekali nih ya, bagaimana menentukan responden? Responden itu merupakan pihak-pihak yang menjadi subjek dalam suatu penelitian yang dan memiliki peran penting. Jadi responden itu adalah subjek. Artinya mereka ini adalah subjek penelitian kita yang harus kita gunakan dalam rangka mendapatkan informasi kita. Maka mereka sangat penting. Dari apalagi kalau kualitatif itu kuantitatif ya, maksudnya kuantitatif ini kan soal banyak ini. Harus banyak kuesioner yang harus kita sebar. Kalau kualitatif kan enggak, bukan soal banyak, itu berkualitas. Tapi kalau kuantitatif banyak. Dalam sebuah penelitian dia minimal ya di atas 50 orang kuesioner itu. Di atas 50 orang. Makin banyak, makin benar. Nah itu ya, jadi metode pengumpulan responden itu harus ingat, jangan sedikit. Namanya pun kuantitas, itu banyak. Begitu. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira yang hendak dipertanyakan atau didiskusikan? Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Kita sudah akhiri pembicaraan kita tentang langkah-langkah menulis kuesioner. Lalu bagaimana membuat kuesioner. Lalu ketiga, bagaimana menyebar kuesioner. Lalu menentukan responden. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Ada?
Tidak ada. Dari saya tidak ada lagi. Oke. Dari Mai Febrina, Dari saya tidak ada, Pak. dari Ferdinand, Dari saya tidak ada, Pak. baik. Kalau tidak ada, berakhirlah perkuliahan kita. Materi kita ini akan saya kirimkan ke grup kita untuk dibaca. Semoga itu menolong ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan untuk membahas langkah-langkah membuat wawancara. Ada tipsnya nanti bagaimana cara membuat wawancara yang baik ya. Minggu depan kita jumpa. Baiklah kalau begitu, silakan. Tadi yang berdua si Ferdinand, sekarang si Farida lah. Silakan. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita menutup perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat berkat dan penyertaan Tuhan hingga pada siang hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memakai waktu ini dalam perkuliahan metode penelitian dan statistik. Semoga apa yang telah dijelaskan Bapak dosen kami Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, agar itu menjadi bekal kami untuk masa depan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami anak-Mu, berikan kepintaran, kebijaksanaan yang dari-Mu Tuhan. Iring-iring setiap langkah kami. Dan begitu juga kepada Bapak dosen kami, memberikanlah panjang umur serta sehat selalu. Segala aktivitas dan seluruh kehidupan kami mau serahkan hak dan tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke ya. Selamat sore bagi kita semua ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Jua-jua Yahubu Horas Mudate.